Assalamualaikum Ustaz Damia. Waalaikumsalam Ustaz Barok. Oke, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ustaz Damia, ini nanti Ustaz Damia kan akan melaksanakan praktek mengajar. Jadi maka dari itu sebelum saya melakukan wawancara praobservasi ini nanti, saya akan menyampaikan informasi bahwasanya kegiatan praobservasi supervisi mengajar ini adalah tujuannya nanti untuk pengembangan Ustaz Damia sebagai seorang guru, kemudian agar nanti juga semakin meningkat kompetensinya. Selain itu juga nanti bisa menambah wawasan saya sebagai supervisor, dan nanti juga melihat proses pembelajaran di kelas Ustaz Damia, gitu ya. Baik, Ustaz Damia, ini nanti kelas apa nih yang nanti akan dipakai untuk praktek mengajarnya Ustaz Damia? Kelas yang pakai kelas 6, kebetulan saya wali kelas, guru kelasnya juga di situ. Nanti insya Allah saya akan mengajar bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke, baik. Kemudian di kegiatan praobservasi ini, Ustaz Damia, saya ingin tahu nih, apa nih tujuan pembelajarannya, materinya nanti? Oke, ini materinya kebetulan tentang teks eksplanasi. Jadi nanti hal-hal apa saja yang tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami isi teks eksplanasi. Terus yang kedua menggali informasi teks eksplanasi, dan yang ketiga nanti mempresentasikan isi teks eksplanasi juga. Nah kebetulan ini memang bukan pertemuan yang pertama, jadi kemarin sudah saya kasih materi awal. Jadi ini besok istilahnya anak-anak sudah tahu gambarannya. Sudah pertemuan ke ini ya selanjutnya berarti ya. Oke, baik. Kemudian ini nanti apa nih area pengembangan apa dalam pembelajaran dari Ustaz Damia yang ingin dicapai nanti kepada anak-anak itu? Ini area pengembangan yang hendak dicapai nanti saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, dan juga pendekatan yang saya pakai ini nanti diferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Diferensiasinya ini konten, proses. Konten dan proses. Baik, oke. Nanti berlanjut juga nanti di hasil. Baik, kemudian yang selanjutnya Ustaz Damia nanti apa nih strategi pembelajaran yang akan dipakai Ustaz Damia nanti dalam proses mengajar pembelajaran di kelas? Ini nanti pembelajaran yang pertama ini, tadi untuk area pengembangan yang kedua tadi tentang sosial emosional anak-anak. Oh, PS jadi juga, nanti ada ada diskusi bersama, jadi anak-anak diajarkan untuk bagaimana berrelasi dengan temannya, bekerja sama. Terus nanti saya juga menyiapkan beberapa media pembelajaran ya. Yang kemarin sudah ada PPT sih untuk yang pertama. Terus ini nanti saya juga akan kasih kuisis ke anak-anak, tapi nggak banyak, beberapa. Jadi untuk tahu anak-anak seberapa jauh pemahaman mereka. Terus nanti setelah itu saya sediakan ini kertas yang isinya teks 5 topik, nanti saya tempel di dinding-dinding. Nanti anak-anak bisa mencari mana topik yang mereka rasa sesuai nih untuk kelompokku, tapi mereka diskusi dulu. Jadi ada diskusi, ini kayaknya lebih bagus. Nah itu untuk melatih relasi mereka, bagaimana bekerja kelompok. Nanti setelah itu baru mereka presentasi. Jadi mereka harus bagi tugas juga. Bagi tugas. Siapa sih yang presentasi, siapa yang ini, siapa yang itu nanti ada sendiri. Juga ada masuk basic project based learning juga masuk ternyata di situ ya. Sosial emosionalnya juga masuk. Baik, Bu Mia, menarik sekali di praobservasi kali ini wawancara dengan Ustaz Damia. Kemudian saya kira itu Ustaz Damia untuk praobservasi dalam persiapan supervisi mengajarnya Ustaz Damia nanti. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara praobservasi pada hari ini. Terima kasih dan nanti selamat mengajar. Saya nanti izin menyimak proses pembelajarannya Ustaz Damia dalam kelas. Nanti kemudian setelahnya nanti kita bisa ngobrol lagi. Iya, siap. Saya juga belajar. Baik, saya kira itu cukup. Terima kasih atas waktunya. Nanti jumpa lagi di sesi selanjutnya setelah proses supervisi mengajar. Terima kasih Ustaz Damia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
lead the prayer. Ya, kita doa bersama terlebih dahulu sebelum kita belajar. Oke, please, the leader of the class, you can come here, Mas Zafran. Get ready, friend. Before we study, let's pray. Selamat pagi. Bagaimana kabar luar ini? Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine to thank you. Soba, how are you? Baru. Kaifa haluk? Alhamdulillah. It's how are you today? Oke, hari ini adakah teman kita yang tidak masuk? Ada. Oh, banyak. Amin. Ya. Siapa? Sudah, itu aja. Kenapa mereka? Oh, sakit. Oh, sakit. Apa teks eksplanasi? Sedangnya hari ini akan mereview sebentar saja, ya. Tentang teks eksplanasi ini tidak banyak karena kemarin kalian sudah diberi penjelasan dari saya. Oke, silakan semuanya disimak. PPT yang ada ini, ya. Oke. Teks eksplanasi itu ada berapa macam? Apa saja? Oke. Oke. Teks eksplanasi. Ya, kalau dilihat dari pengertiannya, coba dibaca, Mbak Kaira. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses kejadian alam atau sosial secara lapis dan sistematis. Oke, itu teks eksplanasi. Nah, kita sekarang belajarnya adalah teks eksplanasi ilmiah. Coba dibaca, Bang Rehan. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, pelangi, arus listrik, sebagainya. Oke, nah kali ini yang kita pelajari adalah teks eksplanasi ilmiah. Oke, apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Silakan bisa dibaca, Mbak Tata. Menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, meningkatkan rasa ingin tahu dan Kalau yang opini atau tidak ini? Ada aja ya bahasa-bahasa ini. Gaul. Lanjut, menggunakan kata baku dan kalimat yang jelas. Siapa lagi yang mau baca? Oke, Mas Jafran. Menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang jelas. Teks eksplanasi menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya tersusun dengan jelas dan logis. Oke, jelas dan logis katanya apa? Tidak ada yang namanya gue, aku. Apa sih bahasa baku ya? Gue. Itu tidak ada. Atau enggak ngerti, tidak ada di dalam teks eksplanasi. Kata-katanya adalah baku. Nah, ini strukturnya. Tadi sudah banyak yang tahu. Pernyataan umum. Berarti apa kalau pernyataan umum? Apa? Informasi singkat. Informasi singkat. Kalau deretan penjelas apa? Isinya. Isinya yang Informasi yang lebih rinci. Informasi yang lebih rinci. Great, excellent. Yang ketiga, kesimpulan. Silakan. Tahu ya? Ada pertanyaan? Any question? Silakan bisa bergerak. Cari satu saja. Saya tidak suruh kamu 5. Satu topik. Kenapa? Jelas. Kalau sudah bisa diambil. Yang mana yang ingin?
silakan. Silakan bisa berkeliling terlebih dahulu. Kalau sudah bisa diambil kertasnya, diambil terus didiskusikan. Can use wet tissue. Excuse me. Silakan ditulis langsung. Excellent. Lalu sedangnya, oke, you can show your score for your friends by showing this, ya. Ada tisu basah silakan bisa di. Oke, come on. Respect to your friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan mempresentasikan teks eksplorasi kita yang berjudul Aurora Borealis. Silakan bisa kembali. Oke, terima kasih. Untuk hari ini guys, ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hari ini? Ada kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Kita tadi sudah belajar banyak tentang teks eksplorasi, ya. Terus usahanya juga tadi apa namanya? Memberi kalian kesempatan untuk bisa mengerjakan sesuatu secara individu dan juga mengerjakan sesuatu secara tujuannya saja, dan kalian juga bisa saling bekerja sama satu sama lain. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sedih? Tugas satu lagi, ya. Nanti kita kerjakan di minggu depan, ya. Karena ini waktunya sudah cukup, waktunya kalian untuk ke sini istirahat, ya. Siapa? Sudah bel, sudah itu aja. Oke ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan kembali. Kita belajar lagi tentang teks eksplanasi, ya. Tapi dengan ini versi yang berbeda, ya. Bagaimana cara meringkas dengan baik, ya. Oke, please, the leader of the class, you can close. Yes, you can close the class today by. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Barok Selamat dan pagi. Bu Nia. Perkenalkan saya Bu Viva, Bu Nia, PP dari Pak Barok. Hari ini saya melakukan pendampingan individu yang kelima, di mana yaitu Pak Barok melakukan supervisi akademik pada teman sejawatnya yaitu Bu Nia, ya, untuk pra observasi dan observasinya di kelas. Saya tidak ada ya Bu ya, namun yang dituntut di dalam program pendidikan guru penggerak adalah kegiatan pasca observasi itu harus ada saya, di mana Pak Barok sebagai CGP apakah mampu melakukan coaching dengan baik terkait supervisi akademik
sehingga hari ini harus menghadirkan Bu Mia untuk melakukan, Pak Baroknya melakukan teknik coaching itu pada Bu Mia. Itu saja Bu Mia, monggo dipersilakan Pak Barok dan Bu Mia untuk melakukan percakapan pasca operasi, observasi. Baik, terima kasih Bu Viva atas waktunya dan pembukaannya. Mohon izin saya mulai untuk proses coaching kepada rekan saya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Ustazah Mia. Selamat pagi, Bagaimana Saudara. kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? baik. Alhamdulillah. Baik, Ustazah Mia, ini kemarin kan kita sudah Ustazah Mia sudah melakukan proses mengajar ya. Saya sudah mengobservasi, saya sudah menyimak, kemudian dari proses perannya juga saya sudah mewawancarai Ustazah Mia, kemudian saya mengamati proses pembelajaran Ustazah Mia di kelas. Nah, setelah proses observasi itu, kira-kira bagaimana nih perasaan Ustazah Mia terkait observasi dalam rangka observasi akademik ini setelah proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, lega ya akhirnya selesai juga. Udah supervisi sama orang tua. Terus kemarin kan saya mengajar, yang saya ajarinnya kan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, dan sebelum kemarin itu sudah saya jelaskan sedikit tentang teks eksplanasi. Jadi alhamdulillah kemarin kok ya anak-anak enjoy. Ya, enjoy sepertinya. Menikmati, menyenangkan kayaknya. Gitu ya. Baik, kemudian bisa ceritakan kembali Ustazah Mia barangkali area pengembangan apa yang telah dilakukan, terus langkah-langkah tahapannya dalam pembelajaran di kelas itu apa saja nih kemarin ya? Oke, yang kemarin itu saya sedikit review di awal itu. Ini ya, untuk di awal dulu ya. Saya absen anak-anak, terus saya berdoa seperti biasa. Terus saya kemarin juga sebelum pelajaran ada ice breaking sedikit. Ya, itu yang seru terkait sama yang nggak jauh-jauh sih sama bahasa Indonesia. Jadi saya kasih anak-anak tebak kata, sambung kata. Jadi misalnya saya beri kata kelas, ayo diteruskan nih las. Apa suku kata yang terakhir? Lahar kemarin kayaknya. Iya, lahar itu. Lahar, hari. Terus Rima, misalnya kayak gitu-gitu. Lanjut ya, gitu ya. Jadi memang seru di situ. Terus setelah itu baru saya jelaskan sedikit. Saya beri pertanyaan pemantik untuk anak-anak untuk mengingatkan materi yang kemarin, materi yang terdahulu itu sedikit saya jelaskan pakai PowerPoint. Setelah itu baru saya beri tugas anak-anak ini grup. Jadi saya juga melihat kemampuan bekerja samanya anak-anak secara berkelompok gitu ya. Berarti sudah memenuhi aspek, ada kognitif juga itu ya, memahami penjelasan dari, kemudian afektifnya juga ada, psikomotoriknya juga ada dari mulai kegiatan di awal itu ya Ustazah Mia. Kemudian Ustazah Mia ini sejauh mana nih tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran kegiatan di hari waktu pembelajaran tadi? Oke, kalau kemarin itu saya lihat kan saya beri tugas kelompok nih. Saya bagi jadi berapa ya? Ada 5 insya Allah, ada 5 kelompok dan masing-masing itu ada 5 sampai 6. Hanya satu mungkin ya yang butuh waktu untuk mengerjakan teks eksplanasi. Jadi anak-anak saya minta untuk ini yang mana nih pernyataan umumnya, mana deretan penjelasnya, mana ininya. Nah itu ada satu kelompok yang merasa kesulitan. Jadi saya datangi, saya lihat apa nih kesulitannya. Oh enggak, ini cuma mungkin butuh waktu lebih mungkin ya dibandingkan teman-temannya yang lain untuk mengerjakan. Gitu. Artinya Ustazah Mia juga di situ berperan penuh, hadir penuh dengan anak-anak. Ada yang butuh untuk ini ya di pendampingan, dan juga memang butuh waktu memang sepertinya. Waktunya harus butuh waktu lebih banyak lagi gitu aja ya. Baik, kemudian lanjutnya Ustazah Mia, apa nih tantangan atau hambatan pada sesi pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Apa ya? Terutama ini kalau di kelas itu kan anak-anak kan ada macam-macam ya. Ada yang lebih senang baca aja. Ada yang senang kalau di IT gitu itu senang. Ada yang suka bergerak, ada yang suka bergerak, ya macam-macam kan.
Jadi saya mengantisipasi yang seperti itu dengan berbagai pendekatan atau media yang saya gunakan. Jadi di awal tadi setelah saya jelaskan sedikit, saya kasih kuisis ada kuisis ya. Cuma nggak banyak sih, cuma 5 aja. Tapi saya kemarin itu masih tradisional banget sih, pakai ini kartu. Kenapa saya ini mengantisipasi anak yang suka bergerak? Betul, saya menangkap juga seperti itu ya. Suka bergerak, kan ada yang kalau diterangin ngantuk gitu ya. Saya akhirnya gitu aja deh. Terus pas waktu kerja kelompok itu, saya nggak langsung ngasih teks ke anak-anak. Nah, itu kan sudah biasa tuh. Saya tempelin teksnya di dinding-dinding. Ya, kan kelompoknya ada 5. Saya berikan teks 5 dengan 5 topik yang berbeda. Jadi anak-anak keliling, mana yang disukai, mana yang disenangi, baru mereka pilih. Tapi tetap diskusi, karena kan saya mengedepankan ini kerjasamanya anak-anak. Pilih, baru mereka diskusikan. Oh, mana-mana ini, oh ini aja ada teksnya yang sesuai, yang nggak ini. Kebanyakan anak-anak suka yang pendek-pendek sih. Berarti memang pada sesi itu hambatannya memang rata-rata anak-anak karena kebiasaan bergeraknya sedikit ya. Jadi Ustaz Damia memang sengaja untuk jadi itu salah satu cara ngatasinya seperti itu ya. Anak-anak yang malas gerak. Ada yang malas gerak, ada yang suka gerak. Jadi membuat imbang di situ. Baik, Ustaz Damia. Selanjutnya, apakah ada rencana tidak lanjut dari evaluasi kegiatan pembelajaran itu? Rencananya seperti apa? Tidak lanjut. Kemarin itu kan saya pakai pendekatan diferensiasi ya. Ada proses, ada konten. Nah ini yang mungkin di diferensiasi produknya. Nanti saya minta anak-anak untuk buat teks eksplanasi, terus mereka buat infografisnya. Bisa bentuk mind map, bisa bentuk poster apa-apa. Gitu. Berarti jadi anak-anak biar tahu ini pembuatan itu aja ya. Nah, kemudian berarti nanti anak-anak ada rencana tidak lanjut seperti itu, membuat sebuah mind map dan sebagainya. Nah, kira-kira kapan nih rencana tidak lanjut itu akan mulai dilakukan? Kapan ya? Sesegera mungkin pokoknya. Ada hari atau berapa hari atau kapan? Ini kan hari Rabu atau Kamis besok atau Jumat kan mungkin? Jumat ya. Biar anak-anak. Baik, semakin lama semakin lupa. Nah itu banyak yang pembelajaran itunya. Baik, baik. Ustaz Damia luar biasa sekali proses ngobrol kita pada kesempatan kali ini terkait dengan pasca observasi kemarin saya kepada Ustaz Damia yang luar biasa, dan saya melihat juga memang realitasnya dalam pembelajaran di kelasnya memang seru, menarik ya. Jadi anak-anak memang banyak juga bergerak aktif, juga kemudian membuat pola pikir mereka anak-anak juga jalan. Artinya mereka juga ada sisi kreatifnya juga dari baik siswa maupun guru. Ustaz Damia waktu itu saya mengamati, dan pembelajarannya juga gayeng, tenang, karena memang ini sudah kelas besar ya. Anak-anak juga sudah memahami mana saatnya pembelajaran yang serius, mana saatnya momen guyon saat di sesi-sesi yang lain. Baik, Ustaz Damia, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang bisa saya tanyakan, semoga nanti ke depan Ustaz Damia bisa semakin meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru ya. Saya juga banyak belajar kepada Ustaz Damia dan saling berkolaborasi, rekan sejawat, dan memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan siswa-siswa kita ini menjadi generasi yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas waktunya Ustaz Damia, luar biasa sekali, dan semoga nanti menjadi bermanfaat kita bersama, baik Ustaz Damia maupun saya. Baik, demikian proses wawancara saya dengan Ustaz Damia selaku guru pengajar kemarin yang saya observasi mengajar. Saya kembalikan kepada Bu Viva selaku PP saya untuk memberikan umpan balik kepada saya. Oke, terima kasih Pak Barong, Dunia.
sudah melakukan coaching dengan baik, di mana Pak Barok sebagai coach sudah melakukan tahapan-tahapan tirta juga secara lengkap, menanyakan tujuan dengan pertanyaan Bu Bobot, kemudian identifikasinya. Bu Mia juga menjelaskan mulai tahapan pembelajarannya, prosesnya, sampai pada tantangan yang dihadapi, kemudian juga sampai Bu Mia mampu menyelesaikan tantangan tersebut dengan profil gaya belajar murid yang banyak, yaitu ada yang suka bergerak, ada yang tidak suka bergerak, sehingga di sini dari pertanyaan Pak Barok yang berbobot, Bu Mia sebagai coach bisa menggali potensi Bu Mia sampai pada akhirnya bisa mengatasi tantangan itu dengan media berbagai media yang Bu Mia sudah berikan, kemudian juga berbagai pendekatan, apalagi sekolah dasar itu kan sedang aktif-aktifnya anaknya yang penasaran ada sedikit itu. Kemudian Bu Mia juga mampu merencanakan rencana aksinya, yaitu kalau pada PBM itu pada saat observasi belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, maka alhamdulillah Bu Mia saya rasa dengan itu teks eksplanasi maka akan muncul di situ karya-karya berupa tulisan yang baik sesuai minat dari peserta didik. Kemudian alhamdulillah tanggung jawabnya juga bisa dengan segera dilakukan Bu saya rasa antara Koci Bu Mia sebagai Koci sudah mendengar dengan bagus, hadir penuh, begitu juga dengan Pak Barok sebagai coachnya, sehingga alhamdulillah teknik coaching sudah dikuasai oleh Pak Barok. Tinggal ditunggu langkah-langkah selanjutnya dalam rangka kiprah kita terhadap pendidikan. Semoga kita sama-sama mampu mengupgrade diri kita sehingga pada akhirnya kita akan meningkat profesional kita yang semuanya untuk anak-anak didik kita dan juga anak kita Bu semoga anak-anak kita juga dididik dengan guru-guru yang juga semuanya profesional. Itu saja Pak Barok. Terima kasih, baik, terima kasih Bu Eva. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Mia dan terima kasih kepada Bu Viva. Terima kasih semuanya atas waktunya. Demikian kegiatan supervisi akademi coaching pada kesempatan kali ini. Saya bersama BP, Bu Viva, kemudian dengan coach saya Ustazah Mia. Terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.